Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji, hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat 26. Saya bacakan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Jemaat dikasih Tuhan, ibadah itu adalah satu yang wajib dilakukan oleh orang percaya. Jadi bukan pilihan. Jadi kita harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi perhatikan, kalau kita beribadah, harus kita sama-sama sadari, ya, ketika beribadah kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Nah, setelah kita selesai beribadah, perhatikan, kita harus berhati-hati dengan mulut kita, dengan lidah kita. Pada waktu memuji Tuhan, kita menggunakan lidah kita. Saat selesai beribadah, ketika kita kembali kepada rutinitas dan aktivitas hidup kita, hati-hati, hendaklah lidah kita itu jangan sampai terkotori dengan kita mengucapkan atau memperkatakan hal-hal yang negatif. Ya, kita harus bisa mengekang atau istilahnya mengendalikan lidah kita supaya seperti kita memuji Tuhan, mengucapkan hal yang kudus, mengucapkan hal yang baik, yang benar. Dan dalam kehidupan, hendaklah lidah kita pun demikian. Sebab kalau tidak, saat beribadah kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, tapi di luar itu kita memaki-maki orang. Setelah beribadah kita marah-marah, tak terkontrol lagi ucapan kita. Bahkan kita seringkali mengucapkan kata-kata yang istilahnya tidak membangun, bahkan mungkin kata-kata mengutuk. Jemaat dikasih Tuhan, kalau demikian kita melakukan, maka sesungguhnya ibadah kita itu jadi sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, karena sesungguhnya ibadah itu mungkin aktivitas ibadahnya di rumah ibadah, waktu kita sembahyang, waktu kita memuliakan Tuhan. Tetapi pengertian ibadah secara luas itu bahkan aktivitas kita sehari-hari itu bagian dari ibadah kita. Jadi bukan hanya ritual rohaninya saja, tetapi dalam seluruh hidup kita. Artinya begini, Tuhan tidak hanya memperhatikan kita ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang beribadah di gereja, tetapi juga ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, di sekolah mungkin, atau dimanapun itu. Jadi kalau kita di hadapan Tuhan bisa memuji-muji Tuhan, mengucapkan hal-hal yang baik, dan di luar kita mengatakan hal yang buruk, yang bertentangan, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus memiliki penguasaan diri, bisa mengekang lidah kita, mengendalikannya, sehingga tidak mengeluarkan yang buruk. Sebab sekali lagi lidah ini lebih tajam daripada sembilu, ada istilah gitu ya. Jadi
Hati-hati dengan ucapan kita. Pastikan perkataan kita bisa membangun orang dan bukan malah melemahkan orang. Coba lihat firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Saya bacakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tidak boleh kita memuji Tuhan tapi di sisi yang lain kita mengutuk orang lain yang diciptakan Tuhan juga. Jadi artinya Tuhan ingin kita konsisten. Kalau kita memang ingin hidup benar, memperkatakan yang baik, ketika beribadah memuji menyembah Tuhan di masyarakat, di kehidupan dimanapun kita berada, termasuk terhadap orang lain yang mungkin menjengkelkan buat kita pun, kita tetap juga mengucapkan berkat, bukan kutuk, bukan makian. Ya, jadi jaga betul ya. Kalau kita sebagai orang percaya, jadi sekali lagi bahwa ibadah tidak dibatasi hanya pada waktu kita sembahyang di gereja atau ketika kita sedang berdoa, tetapi dimanapun kita berada, Tuhan yang sama, ya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya ada ketika kita memuji, menyembah, memuliakan Dia. Tuhan yang sama juga ada ketika kita ada di antara orang-orang di lingkungan kita, di rumah kita, di masyarakat, dimanapun kita berada. Jadi perkataan kita pun itu juga Tuhan tahu semua. Karena itu Tuhan tidak ingin hanya ketika beribadah saja kita berkata-kata manis dan benar. Tetapi di masyarakat dan dimanapun hendaklah kita pun demikian juga. Selalu mengucapkan yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan. Ya, jadi Tuhan tidak ingin dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Tuhan ingin bahwa kita selalu memperkatakan yang baik. Ialah melalui setiap ucapan kita, melalui perkataan kita, Tuhan dipermuliakan. Melalui ucapan kita, perkataan kita, orang lain dikuatkan, orang lain dibangun, orang lain dihiburkan. Nah, Tuhan ingin yang demikian. Ya, sekali lagi ya, pastikan bahwa perkataan kita, lidah bibir kita mengucapkan hal yang baik, hal yang membangun, hal yang memuliakan Tuhan, dan bukan yang sebaliknya. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Yang mengingatkan kami menjaga, mengekang lidah kami, supaya lidah kami, ucapan kami, perkataan kami adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, menguatkan, menghiburkan, memberi semangat kepada orang lain. Seperti ketika kami beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, mengungkapkan, menyatakan yang baik. Demikian juga ketika kami ada di masyarakat, ketika kami ada bersama keluarga, ketika kami ada di lingkungan kerja, ketika kami ada dimanapun juga. Perkataan kami juga kata-kata yang positif, hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Serahkan hidup kami serahkan ibadah kami. Mohon pimpinan penyertaan-Mu sehingga ibadah kami tidak sia-sia. Dan mohon berkat penyertaan Tuhan. Jauhkan kami dari celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.